Hal yang ini sering kita abaikan besnya pengaruh kebiasaan kecil terhadap hidup kita. Kita sering berpikir perahan besuwak bertahun-tahun. Tapi saya katakan hanya minggu. Haidi kamu bisa bukan kadar teori. Musik, sa otak kita tidak aja seseder itu. Kebiasaan yang kita lakukan sekecilun membentuk sistem dopamin di kita itu sebabnya kita bisa kecanduaning tanpa sadar. Tapi di saat yang sama kita juga bisa membangun disiplin dengan cara yang tidak. Musik, layar meningkatkan ukitas dan kebahagia. Ritkadian maruhi emosi. Dan aktivitas pola makan menentukan ketajaman mental. Menulis jurnal bisa struktur otak dan olahraga berperan. Meningkatkan tahanan. Mental tanyakan. Musik, mengga kita perahan sejatiru. Terjadi hal-hal kecil atau mungkin karena kita takut ubah kebiasaan yang sudah nyaman meskipun kita tahu itu merugikan kita. Jadi inilah yang saya mencoba kebiasaan ini minggu. Dan perubahan itu sulit tunggu sampai kamu mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan membagikan semuanya dan mungkin ini akan mengubah cara kamu melihat hidup. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena setiap kebiasaan ini memiliki dampak yang tidak terduga dan jangan lupa untuk berlangganan karena masih banyak hal yang akan kita bahas di sini, hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Musik. Sebelumnya poin pertama membatasi waktu. Di depan layar, saya pernah merasa hari-hari saya habis begitu saja tanpa arah. Bangun tidur langsung mengecek ponsel lalu tanpa sadar saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir media sosial, menonton video membaber dan tanpa hasil yang jel. Pernahkah kamu aseti ini ya? Musik. Ada zat kimia di otak yang bekerja, dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan dilepaskan setiap kali kita menerima stimulasi digital. Itu sebabnya kita selalu terdorong untuk membuka ponsel lagi dan lagi. Tapi masalahnya, dopamin tidak hanya bekerja untuk memberikan kebahagiaan. Jika dilepaskan secara berlebihan, ia bisa menciptakan siklus kecan yang sensasdar. Atau perjudian kita juga yang tekiok. Kita dopamin dari layar. Kita puas tanpa gangguan ponsel terasa tidak cukup menarik seperti yang saya bahas. Sebelumnya perusahaan teknologi memahami hal ini. Mereka tidak sekadar membuat aplikasi yang bermanfaat, tapi juga membangun sistem yang memastikan kita tetap terhubung selama mungkin. Notifikasi dibuat untuk menarik perhatian kita. Algoritma didesain agar kita terus menggalir tanpa henti. Bahkan fitur outlada video dirancang agar kita tidak memiliki waktu untuk berpikir apakah kita ingin terus menonton atau tidak. Semua ini bertujuan untuk satu hal, menjaga perhatian kita. Jadi bagaimana caranya keluar dari perangkap ini? Kedua, memahami bahwa tidak semua informasi itu penting. Salah satu alasan utama kita terjebak dalam dunia digital karena kita merasa perlu mengetahui segalanya. Kita tap update dengan berita terbaru, ingin tahu apa yang sedang viral, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi kenyataannya sebagian besar informasi yang kita konsumsi tidak benar-benar berdampak pada hidup kita. Saya pernah mencoba eksperimen sederhana, berhenti membaca berita dan media sosial selama seminggunya. Musik, unankam. Jika sesuatu benar-benar penting, kamu akan mengetahuinya. Orang-orang di sekitarmu akan membicarakannya. Itu tidak akan terlewat. Ketiga, mengurangi konsumsi digital bukan berarti kehilangan koneksi dengan dunia. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka berhenti menggunakan media sosial atau mengurangi waktu di depan layar, mereka akan kehilangan koneksi dengan teman-teman atau merasa terisolasi. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita tidak lagi terpaku pada dunia digital, kita mulai memperhatikan dunia nyata. Kita benar-benar mendengarkan orang lain. Saat berbicara kita merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang paling saya sadari ketika membatasi waktu di depan layar adalah bagaimana hubungan saya dengan orang-orang menjadi lebih. Saya serganggu ponsel saat sedang berbicara dengan seseorang. Sekarang saya bisa benar-benar saya tidak kendeng diiknya angun kali kemampuan untuk usaha satu ampak terbesar dari stimulasi digital. Musik, mudah terdistraksi atau merasa gelisah saat harus duduk diam dalam waktu lama. Itu bukan karena kamu malas, itu karena
Otakmu telah terbiasa dengan pola stimulasi yang terus-menerus. Saya mengalami hal ini secara langsung. Dulu saya bisa membaca buku selama berjam-jam tanpa terganggu. Tapi setelah bertahun-tahun terbiasa dengan internet, saya mulai merasa sulit untuk fokus membaca. Bahkan hanya selama 10 menit saya sering merasa gelisah dan ingin segera mengecek ponsel. Jadi saya mencoba sesuatu yang setiap hari saya melatih otak saya. Untuk kali fokus, saya mulai dengan duduk diam selama 5 menit tanpa gangguan. Lalu saya membaca buku 10 menit tanpa menyentuh ponsel perlahan-lahan. Musik, saya akunya nyaus dan lebih produktif. Dalam bekerja, kelima kualitas hidup meningkat dengan membatasi waktu di depan layar. Setelah beberapa minggu menjalani kebiasaan ini, saya mulai menyadari perubahan besar dalam hidup. Saya tidur lebih nyenyak, merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan yang terpenting lebih merasa hidup. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami adalah bagaimana saya melihat dunia. Dulu saya sering merasa tidak puas dengan hidup saya karena terus-menerus membandingkannya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Tapi setelah mengurangi konsumsi digital, saya mulai lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu saya abaikan. Udara segar di pagi hari, suara buruk musik, merasa lebih bebas. Tidak ada lagi ketergantungan pada notifikasi, tidak ada lagi perasaan harus selalu online. Saya Hai, saya ajak kamu hialu penuh dengan reaksi atau terlalu banyak tekanan. Lakukan ini, kurangi waktu di depan musik, layarkan untuk merasa dan untuk benar-benar hidup seperti yang saya katakan di awal. Kebiasaan ini mungkin tampak sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Waktu seminggu saja, saya bisa merasakan perubahan yang nyata. Jika saya bisa melakukannya, kamu juga bisa. Dan ingat, ini baru langkah pertama. Ada EMP, kebiasaan lain yang juga berikutnya. Aran pertama, saya pernah mengalami masa di mana makan hanyalah rutinitas. Saya makan bukan karena Arapika. Kebiasaan saya mengilah-milan tanpa berpikir, melahap makanan dengan terburu-buru dan seringki bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang saja saya makan. Yang bibur lagi, saya menyadari bahwa elah makan bukannya merasa lebih baik. Saya justru merasa lelah, sulit fokus, dan kadang-kadang emosi saya tidak stabil. Saya sering mengalami lonjakan energi setelah makan sesuatu yang manis hanya untuk merasa semakin lemas beberapa saat kemudian. Saya pikir ini normal sampai saya mulai menggali lebih dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kita dari sekadar mengisi perut, ada hubungan erat antara makanan, emosi, dan bahkan pola pikir kita. Kenapa kebanyakan orang tidak menyadari hal ini? Kedua, kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Kita makan sambil bekerja, kita makan sambil menonton TV. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu emosi kita. Tanpa kita sadari, pola makan kita mencerminkan kondisi mental yang cenderung makan berlebihan atau ruwe hilangan. Nasuan orang yang STR mencari makanan tinggi gadanak sebai belan yang presis sering kehilangan selera makan atau makanara kompulsif ban. Meniktiaska ini bisa terhubungan antara pencernaan emosi dan pola pikir. Ada alasan mengapa perasaan kita bisa berubah setelah makan. Sesuatu sistem pencernaan kita bukan hanya sekadar tempat makanan diproses, tetapi juga memiliki jaringan saraf yang terhubung langsung dengan otak. Di dalam usus terdapat miliaran mikroorganisme yang memainkan peran besar dalam produksi neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengatur suasana dan pola pikir kita. Salah satunya adalah serotonin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Yang mengejutkan adalah sekitar 90% serotonin dalam tubuh sebenarnya diproduksi di usus, bukan di otak. Ketika pola makan kita buruk, mikroorganisme di usus menjadi tidak seimbang. Ini bisa menyebabkan serotonin terganggu yang akhir muhisuas kita. Itulah mengapa makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi tingkat stres, kecemasan, bahkan kebahagiaan kita. Bagaimana saya mengubah cara saya makan? Saya sadar bahwa saya tidak bisa mengubah hidup saya semalam, tapi saya bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Saya ulaibi sarsayau ketana gangguan. Saya memperhatikan warna dan tekstur makanan saya mengunyah lebih lambat, membiarkan diri saya benar-benar
merasakan setiap gigitan, dan yang paling penting saya mulai memilih makanan yang benar-benar memberi energi bukan sekadar memuaskan keinginan. Sesaat hasilnya saya merasa lebih stabil secara emosional. Saya tidak mudah stres. Setelah makan, saya lebih fokus, lebih bertenaga, dan bahkan pola tidur saya membaik. Bagaimana makanan bisa mengubah pola pikir? Ketiga, saya menyadari bahwa makanan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kontrol diri dan kesadaran diri. Ketika kita makan dengan kesadaran penuh, kita bukan hanya menggerola makan, kita pola makan yang lebih sadar mengajarkan kita untuk mengenali sinyal tubuh kita dengan lebih memahami hubungan antara emosi dan makanan, mengurangi kebiasaan makan impulsif yang tidak sehat dan yang mengejutkan. Ini bisa daksung cara kita hadapi masalah etika kita, bisa dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak orang gagal melakukan ini? Banyak orang tahu bahwa pola makan sehat itu penting, tapi kenapa tetap sulit untuk melakukannya? Karena kita terbiasa dengan kepuasan instan. Kita terbiasa dengan makanan cepat saji. Kita terbiasa mencari kenyamanan dalam makanan tanpa menyadarinya. Kita terbiasa berpikir bahwa makan kebutuhan fisik tanpa mempertimbangkan dampaknya pada mental kita. Dan inilah mengapa banyak orang gagal, bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk memperlambat dan menikmati prosesnya. Bagaimana saya memulai perubahan ini? Jika kamu ingin mencoba makan dengan lebih sadar, mulailah dengan langkah kecil pertama. Cobalah untuk makan tanpa gangguan, jauhkan ponsel, matikan TV, dan benar-benar fokus pada makananmu. Kedua, kunyah makanan lebih lama, rasakan teksturnya, perhatikan aromanya, dan benar-benar nikmati rasanya. Ketiga, sebelum makan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar atau saya hanya ingin makan karena alasan emosional? Dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati setiap gigitan. Kena HID bukan tentang seberapa banyak yang kita konsumsi, tapi berapa banyak yang musik, penunggung gala, kamu per yang teradi kan sebenarnya mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jadi pertanyaannya, sekarang ngalah, apakah kamu benar menikmati atau kamu hanya musik mengumsia benyarinya? Kena akhirnya tentang bagaimana kita memilih untuk mengalaminya dan pilih untuk musik. Itulah poin kedua. Selanjutnya kita akan membahas poin ketik bangun lebih pagi. Karena ternyata waktu kita bangun di pagi hari bisa menentuk bagaimana kita menjal. Suruh HID kita ketik bangun lebih pagi. Perahkah kamu mengap orang bisa bangun dengan penuh semangat di pagi hari-hari yang musik ku ada mas diman saya tit larut malam mer lebih huk saat dunia sudahi, tapi ada juga diman saya bangun biagi dan keutannya. Hai saya berarti yang kita musik sebel nyauhik musik bias bagan dar sistem tubuh yang sangat kompleks. Tubuh kita meres cahaya hormon dan kebiasaan kita sendiri, tapi di dunia modern ini kita sering melawan rit alami kita dan akhirnya kita yang kalah. Ketika saya mulai membiasakan diri bangun lebih pagi musik ke tempat tapilah minggu saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merah, lebih jernih, lebih fokus, ada ketenangan. Diagi hari yang musik tidak kisah emaku daraar ada raksi dan saya bisa mahalhah sebelunai beris. Namunakah bangun pagi kunci musik? Beberapa tokoh terkenal memang memiliki kebiasaan ini, tapi apakah benar bahwa bangun pagi secara otomatis membuat seseorang lebih sukses? Jawabannya lebih kompleks. Yang membuat perbedaan bukan hanya jam berapa kita bangun, tapi bagaimana kita mengelola waktu kita. Ada orang-orang yang lebih produktif di malam hari, ada yang lebih optimal di pagi hari, tapi satu yang tiaitan yang stabil akan meningkatkan fokus dan energi kita. Ketika kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh kita mulai beja dengan lebih efisien, produksi hormon menjadi lebih seimbang, metabolisme lebih stabil, dan suas hati lebih baik. Dan yang ingin menarik, tidur yang ngukup bisa meningkatkan pengendalian dan kemuan. Kita mengkepusan perah kamu bi impulsif. Setelah kurang tidur itu bukan kebetulan. Ketika kita kurang tidur, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian diri lobus frontal menjadi kurang aktif. Kita lebih cenderung mengambil keputusan yang buruk, mudah tergoda oleh distraksi dan sulit berpikir jernih. Saya menyadari ini ketika mencah kebiasaan saya
dan bangun lebih pagi, saya lebih mudah menolak godaan media sosial, lebih fokus pada pekerjaan dan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Tapi saya juga menyadari sesuatu, bangun pagi saja tidak cukup. Apa yang kita lakukan di pagi hari jauh lebih penting. Jika kita bangun lebih pagi hanya untuk menatap layar ponsel selama 1 jam, itu tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi jika kita menggunakan pagi hari untuk menulis, membaca, berolahraga, atau sekadar duduk diam dan berpikir, itu bisa mengubah segalanya. Inilah yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Para filsufo memahami pentingnya disiplin. Mereka percaya bahwa bagaimana kita memulai hari akan menentukan bagaimana kita menjalani hari itu. Mereka tidak hanya bangun pagi untuk menggunakannya sebagai yak unuk, persiapan mental, dan membangun ketenangan dan kita musik, kehidupan yang harus dihormati. Mereka memahami bahwa tubuh dan pikiran bekerja dalam siklus. Jika kita melawan siklus itu, kita akan menderita. Jadi, bagaimana jika kamu ingin mulai bangun lebih pagi? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, buat waktu tidur yang konsisten. Tubuh kita menyukai kebiasaan. Jika kita tidur di waktu yang berbeda, sip hari circadian kita akan kacau. Jika kita tidur dan bangun di jam yang sama, tubuh akan menyesuaikan diri. Kedua, batasi cahaya biru. Di malam hari, cahaya dari layar ponsel atau komputer bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Kobalah menghari layar daknya jam sebelum tidur. Ketiga, dapatkan cahaya matahari di pagi hari. Inial kepada otakwa. Musik, AG, hari. Musik, bea. Musik ini yang menjalani hari yang kacau, atau kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan inilah pertanyaannya, jika kamu bisa mengubah hidupmu hanya dengan mengatur ulang waktu tidurmu, apakah kamu bersedia mencobanya? Poin keempat, menulis jurnal. Saya pernah merasa hidup saya begitu kacau setiap hari, seperti berjalan tanpa arah, penuh dengan distraksi, dan seringkali saya tidak tahu mengapa saya merah gelisah. Pikiran saya penuh dengan hal-hal yang tidak jelas, dan saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang mengah segalanya, menulis jurnal. Awalnya, saya ragu, apa gunanya menultang hari saya? Bukanlah itu hanya uang waktu. Namun, musik, menulis jurnal bukan sekadar mencatat kejadian sehari-hari. Inilah cara untuk berbicara dengan diri sendiri, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di pikiran saya mulai melihatlah perasaan saya, kapan saya introasi, kapan saya inglel, dan apa yang sebenarnya memicu stres saya dan yang ingin menjutkan. Saya menemuk jawaban atas masa. Musik, menulis jurnal mengah cara kerja. Saya Han, saya Esul M, Sayot ini Bu. Musik, emosi melalui tulisan bisa mengaktifkan area di otak yang berhubungan dengan pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan. Otak manusia memiliki cara unik dalam mengatasi stres. Saat kita memendam emosi, bagian otak yang disebut amigdala pusat emosi kita bekerja terlalu keras. Akibatnya kita lebih mudah merasa cemas dan sulit berpikir jernih. Tapi ketika kita menulis, aktivitas di amigdala berkurang, sementara bagian otak yang lebih rasional, korteks prefrontal, menjadi lebih aktif. Ini menjelaskan mengapa saya merasa lebih tenang setelah menulis jurnal. Otak saya tidak lagi berjuang sendiri, saya memberinya ruang untuk berpikir, memahami, dan mengatur kembali segala sesuatu yang berantakan. Musik, danu, tapi juga meningkatkan kecerdasan emosional saya. Kedua, saya mulai mengenali pola dalam hidup saya. Sebelumnya saya sering merasa tidak produktif, tapi saya tidak pernah benar-benar memahami alasannya. Saya hanya merasa seperti kehilangan waktu tanpa tahu apa yang salah. Namun ketika saya mulai menulis jurnal, saya samat dengan gel kapan saya dan kapan saya cenderung terdistraksi. Saya menemukan bahwa ada pola tertentu dalam kebiasaan saya. Misalnya, jika saya tidur larut keesokan harinya, saya pasti sulit berkonsentrasi. Jika saya terlalu sering memeriksa media sosial, saya lebih mudah merasa cemas. Jika saya menghabiskan pagi hari dengan membaca buku atau menulis, saya merasa lebih termotivasi sepanjang hari. Menulis jurnal membantu saya memahami diri saya sendiri dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya
tidak lagi menjalani hari-hari saya. Secara acak, saya mulai melihat hubungan antara tindakan saya dan hasil yang saya dapatkan, dan yang lebih menarik, saya mulai bisa memprediksi bagaimana saya akan merasa dalam situasi tertentu, dan itu memberi saya kendali lebih. Musik besar mengatasi trauma dan meningkatkan kepercayaan diri. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam menuliskan pengalaman sulit yang pernah kita alami. Ini seperti mengeluarkan racun dari dalam pikiran kita. Saya ingat suatu hari saya menulis tentang sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi saya, sesuatu yang selama ini saya hindari untuk diingat apalagi dibicarakan. Tapi saat saya menuliskannya, saya mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak lagi merasa seperti korban dalam cerita. Itu saya mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa saya bereaksi seperti itu, dan bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis bisa membantu otak kita, khususnya dengan bih hitam kanan emosional, dan mulai melihat diri kita dengan cara yang lebih positif. Dan yang lebih penting, ini memberi saya keberanian untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa saya bukan hanya kumpulan dari pengalaman buruk. Saya lebih dari itu. Saya memiliki kendali atas bagaimana saya menanggapi hidup, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Keat menulis jurnal sejalan dengan filosofi Stoisme. Para filsuf Stoik percaya bahwa refleksi diri adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan. Mereka mengajarkan bahwa seseorang harus secara rutin mengevaluasi pikirannya, tindakannya, dan reaksi emosionalnya agar bisa berkembang, dan hasilnya saya merasa lebih damai, lebih berfokus, dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Kelima, menulis jurnal mengubah cara saya mengambil keputusan. Sebelumnya saya sering merasa ragu ketika harus membuat keputusan besar. Saya takut membuat pilihan yang salah. Saya sering terjebak dalam overthinking, menganalisis setiap kemungkinan tanpa benar-benar mengambil tindakan. Tapi setelah saya mulai menulis jurnal, saya menyadari sesuatu yang penting. Sebagian besar ketakutan saya hanya ada di kepala saya. Saya ulpan, saya di Kurt Biser Pro, dan counter saya bisa melat semuanya dengan lebih gel. Saya tidak lagi wat kepusan berkan musik sesaat karena mikiran yang rasion danak. Sering saya makan iniak, saya perkemuan, saya sendi mengil keputusan. Musik yang ketakutan terbesar saya adalah tidak pernah mencoba, dan menulis jurnal membantu saya melampaui ketakutan. Itulah, menulis jurnal bukan hanya tentang mencatat hari-hari kita. Ini alat untuk memahami sendiri, lola emosi, dan buat keputusan dengan lebih bijak. Saya mulai dengan penuh keraguan, tetap sekarang saya tidak bisa mayangkan hidup saya. PB, ini jika kamu merah hidupmu kacau. Jika kamu merasa tidak tahu harus mulai dari mana, coba untuk menulis. Tidak perlu hanya menuliskan apa yang ada di pikiranmu. Kamu mungkin terjut dengan apa yang akan kamuan, dan satu yang di hidupmu tidak akan musik tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Setiap kali kamu merasa lelah, lesu, atau bahkan kehilangan motivasi, kemungkinan besar tubuhmu sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Saya sendiri pernah mengalami fase di mana saya merasa sulit untuk fokus, cepat marah, dan seolah tidak punya energi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Saya pikir ini hanya masalah saya bosan atau kurang semangat. Tapi setelah saya mulai rutin berolahraga setiap hari, saya menyadari sesuatu yang tubuh dan pikiran ternying, terhubung lebih dari yang saya kira. Saya ingat hari pertama saya memutuskan untuk benar-benar konsisten berolahraga. Awalnya terasa biasa saja, tetapi setelah beberapa hari saya mulai merasakan perubahan yang signifikan. Pikiran saya lebih jernih, suas hati saya lebih stabil, dan yang mengejutkan, saya mulai merasa lebih percayai kedua olahraga. Bukan hanya soal kebugaran, tapi juga tentang bagaimana kita melatih diri menghadapi hidup. Ketika kita berolahraga, ada di mana tubuh kita ingin menyerah, jantung berdetak lebih cepat, napas terasa berat, dan otot mulai lelah. Namun, jika kita terus melangkah sedikit lagi, kita menyadari bahwa batas yang kita pikir ada sebenarnya bisa didorong lebih
Jauh ini bukan sekadar latihan fisik, tetapi latihan mental. Banyak orang sukses di dunia memiliki kebiasaan olahraga yang ketat bukan hanya karena mereka ingin tubuh yang sehat, tetapi karena mereka memahami satu hal penting: disiplin yang dibangun melalui olahraga akan terbawa ke dalam semua aspek kehidupan. Jika kamu bisa memaksa dirimu untuk bangun lebih awal dan berolahraga, meskipun tubuhmu ingin tetap di tempat tidur, kamu juga bisa memaksa dirimu untuk bekerja keras mencapai tujuan. Meskipun banyak rintangan di depan, saya pernah mentorang besar yang berkata bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk melatih disiplin diri. Dia percaya bahwa seseorang yang bisa mengendalikan tubuhnya untuk bergerak dan bekerja keras juga akan lebih mudah mengendalikan pikirannya dalam menghadapi tekanan hidup. Ketiga, olahraga secara langsung mengubah cara kerja otak kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa olahraga bukan hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga setiap kali kita berolahraga, tubuh kita melepaskan berbagai neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, zat kimia yang berperan penting kebahagiaan dan motivasi. Itulah sebabnya setelah berolahraga kita sering merasa lebih segar dan lebih siap menghadapi tantangan hari itu. Setiap olahraga saya sering merasa sulit untuk berkonsentrasi, mudah lelah, dan bahkan kadang-kadang cemas tanpa alasan yang jelas. Tapi setelah saya mulai berolahraga, setiap hari saya menyadari bahwa saya bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, dan lebih fokus dalam pekerjaan. Saya bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibanding mereka yang tidak. Ini karena olahraga membantu mengurangi kadar kortisol, hormon yang berhubungan dengan stres, sekaligus meningkat produksi endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Keempat, olahraga bisa menjadi terapi alami untuk emosi negatif. Pernahkah kamu merasa marah, cemas, atau frustrasi, lalu setelah berolahraga tiba-tiba perasanya itu kebetulan olahraga membantu kita melepaskan. Ini yang saya Bak Emi, saya Andy Luani, berpikir yak hatir dan itu musik, sedikiran saya perlahan-lahan terangkat, saya arwa, olahraga untuk bekan dartan emotion harus mibatkan orang, ini wadi diman saya, baat ulang pikiran, saya mkan dan musik. Saat kamu berolahraga, kamu akan mulai mengali batasan, tubuhmu kuat, kamu isaen sendi dan mana perlah, maknya ini berefleksi yang sering diabaikan orang. Saya pernah mengalami hari-hari di mana saya merasa sangat tuker. Musik, musik kita yang musik dan olahraga salah satu kebiasaan yang bisa mengubah hidup kita secara drastis dalam waktu singkat. Jadi, jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional sekaligus, itu olahraga. Tidak perlu sesuatu yang berlebihan. Cukup 15-30 musik atau wakas kamu berolahraga, tetapi berapa konsisten kamu melakukannya, dan saat kamu mulai menjadikannya bagian dari hidupmu, kamu akan menyadari bahwa energi, fokus, dan bahkan ketahanan mentalmu meningkat jauh lebih hebat darada yang kamu bangkan seti. Yang lalu saya katakan hidup bukan tentang perahan bes yang terjadi alamen kebiasa kecil. Musik dan olahraga salah satu kebiasaan kecil itu yang memiliki yak bes. Jangan ngai hari. Ini akbuh, energa, danim, praha. Musik, bes pahami banyak orang tentang perubahan. Mereka berpikir bahwa perubahan itu datang dari satu momen besar, dari satu keputusan dramatis yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Perubahan sejati datang dari identitas yang kita bentuk melalui tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Orang-orang yang berhasil membangun kebiasaan positif bukan hanya karena mereka punya tujuan yang jelas, tetapi karena mereka melihat diri mereka sebagai orang yang disiplin, sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka tidak sekadar mencoba untuk berubah, mereka menjadi perubahan itu sendiri. Kedua, ada sesuatu yang menarik dari yoikisme yang membuat kebiasaan ini lebih mudah dijalani. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita hanya perwokus hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan diri dari apa yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengontrol apakah suatu hari kita akan merasa malas, tapi kita bisa mengontrol
Apakah kita tetap memilih untuk bergerak? Kita tidak bisa mengontrol. Apakah ada hambatan yang datang tapi kita bisa mengontrol? Bagaimana kita meresponsnya ketika kita melihat kebiasaan ini bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan tapi sebagai bagian dari diri? Kita bagian dari prinsip yang kita pegang, maka disiplin menjadi sesuatu yang alami, bukan beban. Ketiga, banyak orang berpikir mereka butuh motivasi untuk memulai, tapi ini kesalahpahaman terbesar tentang perubahan. Motivasi itu tidak bisa diandalkan. Motivasi naik, turun, kadang datang, kadang hilang. Kalau kita hanya mengandalkan motivasi, kita akan gagal sebelum sempat membangun kebiasaan. Apa yang benar-benar penting adalah sistem. Jika ingin membatasi waktu layar, buat aturan yang jelas dan patuhi itu tanpa berpikir dua kali. Jika ingin makan lebih sadar, atur lingkungan agar mendukung pola makan sehat. Jika ingin bangun lebih pagi, lebih awal tanpa mie alasan. Jika ingin menunjang dan itu dari sebel setiap hari, siapkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dijangkau. Kita tidak harus mengandalkan motivasi, kita hanya perlu menghilangkan friksi dan membuatnya lebih mudah untuk bertakaat. Ada pertanyaan yang sering muncul. Mengapa banyak orang tahu kebiasaan ini baik tapi tetap sulit melakukannya? Jawabannya karena perahan itu tidak nyaman. Manusia aman, daman kita bisu tap zona nyaman. Meskipun kita ahu itu baik kita dan ini kita musik nyaman itu ada satu kebiasaan yang ngisa mika nampak terbesar itu waktu fisik olahraga. Mengah cara kita berpikir saat kita berolahraga, kita otak untuk berti. Meskipun musik endikan musik kita mudah bagu lakukan selama seminggu, lalu rasakan perbedaannya. Jika terasa bermanfaat, tambahkan kebiasaan lain. Yang penting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa konsisten kamu dalam perubahan itu, karena pada akhirnya hidupmu adalah hasil dari kebiasaan yang kamu jalani setiap hari. Terima kasih sudah mensem. Akhirnya kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk berlangganan karena masih banyak pelajaran lain yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan ingat, perubahan selalu dimulai dari langkah pertama.